akan membahas materi tentang sistem tata surya. Maha Kuasa Tuhan yang telah menciptakan dunia ini atas karunia-Nya pada kita manusia. Maka layaknya kita menjaga dunia ini dengan baik. Sistem tata surya meliputi seluruh benda-benda langit yang ada di alam ini. Tata surya meliputi seluruh benda-benda langit yang terdiri atas matahari, planet, komet, meteorit, dan asteroid. Mari perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini kita bisa melihat lengkap benda-benda yang ada di tata surya. Matahari, planet-planet, komet, asteroid, dan bintang-bintang yang lain. Kita akan membahas yang pertama, yaitu matahari. Johannes Kepler menyatakan matahari adalah pusat tata surya. Mengapa matahari menjadi pusat tata surya? Tentu ada alasannya. Satu, matahari posisinya terletak di jantung tata surya. Kalau kalian tadi lihat matahari terletak di jantung tata surya. Alasan kedua, ukuran atau diameter matahari besar, sekitar 1 juta kali dari planet bumi. Itu apabila kita menggunakan pembandingnya planet bumi. Alasan yang ketiga, massa matahari hampir mendekati 332.946 kali massa bumi, atau sekitar 99,86% dari seluruh massa benda lain yang ada di dalam tata surya. Alasan keempat, suhu matahari sangat tinggi, sehingga setinggi 6.000 derajat Celcius. Nah, ukuran yang dimiliki matahari inilah yang mengakibatkan matahari memiliki gravitasi yang besar. Karena itu, matahari dapat menarik planet-planet dan benda langit lainnya untuk menjaga agar dapat bergerak pada orbitnya. Sistem tata surya yang lain yang akan kita bahas adalah yang kedua, planet. Perhatikan gambar yang tadi, tentu kalian ingat. Berdasarkan posisi atau letaknya dari matahari, planet dibagi menjadi dua macam. Satu, planet dalam. Planet dalam adalah planet yang dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit, bahkan ada yang tidak punya satelit, berbatu dan mengandung logam. Itulah ciri-ciri planet dalam. Planet dalam juga memiliki atmosfer yang cukup besar untuk menghasilkan cuaca. Ada gunung berapi, ada lembah. Nah, yang termasuk dalam planet dalam adalah planet Merkurius, planet Venus, planet Bumi, dan planet Mars. Yang kedua, planet luar atau biasa disebut dengan Jovian. Planet luar ini planet yang letaknya jauh dari matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit,
tersusun dari gas-gas yang ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Jadi di sana tidak ada atmosfer, artinya tidak ada cuaca seperti yang kita alami di bumi. Planet luar itu terdiri dari planet Merkurius, planet Saturnus, planet Uranus, dan planet Jupiter. Sistem tata surya yang ketiga yang kita bahas adalah komet. Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes. Artinya berambut atau berekor panjang. Komet bergerak mengitari matahari dengan garis edar lonjong. Bisa juga parabolis atau kadang-kadang hiperbolis. Teens, komet ini terbentuk dari gas, karbon dioksida, air dan metana, serta debu. Kumpulan gas dan debu ini akan kelihatan di bumi jika komet jauh dari matahari. Tetapi ketika komet mendekati matahari, maka debu dan gas tadi akan menguap dan ekornya akan terbentang ke belakang. Sehingga kita melihat seperti ekor atau berambut panjang. Itu adalah hamburan dari gas-gas tersebut karena mendekati radiasi matahari. Sistem tata surya yang keempat yang kita pelajari adalah meteorit. Meteorit termasuk dalam sistem tata surya. Meteor adalah potongan batuan atau logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteorit ini juga bergerak mengelilingi matahari. Jadi semuanya terpusat di matahari. Ketika tertarik oleh gravitasi bumi, meteorit ini akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut menimbulkan panas, sehingga meteor tadi terbakar. Yang habis terbakar oleh atmosfer bumi berubah namanya meteorit tadi menjadi meteor. Itu yang biasa kita lihat dalam film-film, ya. Yang tidak habis terbakar kita masih namakan meteorit, tapi dengan huruf di belakangnya D. Oke, teens. Sistem tata surya yang kelima yang kita bahas adalah asteroid. Asteroid adalah potongan batu-batuan yang mirip penyusun planet. Asteroid ini bergerak di antara Mars dan Jupiter. Oke, teens, cukup sekian dulu materi kita tentang sistem tata surya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.